Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari PD Baca Saham. eh, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat dan Indonesia tidak terdampak langsung atas perang di Rusia dan Ukraina. Oke teman-teman, kalau channel ini bermanfaat silahkan subscribe dan isi kolom komentar untuk melengkapi informasi-informasi yang mungkin tidak sempurna. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Oke. Yang ingin kita diskusikan hari ini adalah lagi-lagi saham LQ45 ya. Saham LQ45 akhir-akhir ini sering terjadi open sama dengan low, kemudian trennya sedang naik-naiknya dan cenderung berada di pucuk. Artinya ketika LQ45 ini dia lebih banyak naiknya, maka saham-saham second liner itu jarang dilirik meskipun tetap ada yang berdagang di sana. Nah, yang ingin kita bicarakan adalah cara baca pergerakan umum dari LQ45 itu dengan IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah ini buat kita yang masih awam tentu sering dengar waktu kecil mendengar IHSG di TV-TV nasional, diberitakan IHSG menguat atau melemah dan seterusnya. Nah, karena kita sudah berkecimpung di pasar saham, tentu sedikit banyak kita juga harus ikut belajar mengenai indeks harga saham gabungan. Nah, yang menarik adalah indeks harga saham ini IDX ini, IHSG ini adalah menggambarkan harga saham-saham di LQ45. Terutama saham-saham penggerak utama diantaranya adalah Bank BCA, BRI, Mandiri, Bank BTN, termasuk mungkin LQ45 lain seperti misalnya BRPT atau ada lagi Adro mungkin ya, kemudian Bukalapak dan seterusnya. Tapi yang ingin saya sorotin adalah 4 bank tadi. Ketika sebentar kita lihat weekly-nya. Nah, itu pada 24 Februari sampai tanggal 1 Maret terjadi kenaikan cukup signifikan di IHSG, dan itu juga menggambarkan kenaikan pada 4 bank tersebut meski dengan prosentase yang berbeda ya. Nanti kita cek di gambarnya. Saya tadi sudah bikin gambar, dan inilah yang beberapa hari ini saya pelajarin misalnya ini IHSG kita perbesar. Anda perhatikan IHSG mulai tanggal 22 September. Ini yang 2022 ya. Ini harga terendah di tahun 2022 terjadi di bulan Februari. Itu di harga terendahnya 6543 ya, 6543, kemudian naik sampai menyentuh resisten tertingginya. Nah, ini gambar sekilas. Anda perhatikan chartnya naik, kemudian ada koreksi, naik lagi, koreksi begitu. Ini juga terjadi pada saham-saham seperti ini, BMRI, Bank Mandiri. Nah, sedikit banyak hampir sama. Anda perhatikan 2022 awal dia berada di support, kemudian naik begitu. Lagi kita cek BRI. Nah, ini BRPT pun demikian ya kan. Di awal-awal tahun dia berada di support, kemudian naik dari 20-an sampai menyentuh harga tertinggi 1080. Kemudian koreksi, meskipun koreksinya lebih dalam itu karena melebihi ambang batas 50% koreksinya. Jadi kemungkinannya BRP itu memang turun jauh. Ada lagi BBCA, ini BBCA juga demikian teman-teman.
sejak awal Februari itu sudah menampakkan kenaikan yang cukup signifikan dan sempat koreksi tapi kembali lagi menyentuh harga tertinggi di, mungkin bisa jadi ini tertinggi tahun ini ya, tapi kita berharap ini akan terus muncak buat yang sudah beli di bulan Januari. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mengetahui keempat saham ini naik atau turun, tentu kita juga harus belajar teknikal pada chart. Ini teknikal sederhana yang diajarin oleh salah seorang teman saya, yaitu menggunakan Fibonacci retracement. Apa itu bahasanya itu? Segampangnya Fibonacci lah. Artinya ketika ada harga terendah kemudian ditarik garis lurus sampai ketemu harga tertinggi terakhir. Nah, di situ terlihat dia koreksi sampai berapa persen. Nah, begitu. Misalnya ini pada hari ini, hari Selasa, apa ini, Rabu ya. Rabu tanggal 2. Tanggal 2 atau tanggal 3 ya? Tanggal 2 Maret itu IHSG cenderung turun. Dari kemarin 7.000 menuju harga 6870. Nah, sampai mana koreksinya? Nah, itu koreksinya dimungkinkan sampai 6762. Artinya ketika ini akan koreksi di situ, ada peluang kita untuk mengoleksi saham-saham ini. Meskipun sangat berisiko, tetapi baik karena saham-saham ini trennya sedang naik, teman-teman. Lihat ya. Oh ya, koreksi naik. Nanti kita cek sama-sama ya. Perlahan-perlahan, paling tidak ini kita bisa transaksikan di akun yang buat swing atau buat investing. Kalau yang scalping ya tetap seperti biasa, lihat bid offer, open sama dengan low. Kira-kira begitu. Jadi untuk yang swing, yang trading atau yang investing, kita tentu harus juga belajar membaca chart pada IHSG, indeks harga saham gabungan. Kira-kira begitu. Nah, teman-teman yang lebih paham tentang ini silahkan komentar. Kita coba melengkapi informasi atau ilmu pengetahuan yang kita dapat. Patokan saya bahwa saham itu ilmunya sangat luas, sehingga apa yang sudah kita dapatkan itu hanya sebutir pasir di tengah bibir pantai, di tengah lautan. Kira-kira begitu. Banyak sekali ilmunya. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.